Ada ketiga. Kita lanjutkan. Sekarang adalah bab sholatnya orang yang musafir. 85960 kan? Benar kan? Benar kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi safar terlebih dahulu. Ta'rifus safar. Safar itu adalah khurujul insan min watanihi. Jika seseorang keluar dari kampungnya atau tempat dia biasa tumbuh gitu ya. Misalnya kayak Antuna kuliah lama di Surabaya. Nah, itu waton Antuna Surabaya. Ya, nanti habis itu Antuna lama kuliah di mana gitu kan. Nah, itu waton Antuna. Jadi waton kita ini bisa banyak ya. Intinya kalau kita keluar dari tempat kita biasa nginap ya, yang nginapnya tuh lama bertahun-tahun gitu kan, maka itu disebut safar. Jadi orang yang safar adalah dia keluar dari tempat biasa dia sedang tinggal untuk menuju tempat lain ya, yastagrikul masir, di mana waktu perjalanannya itu ke tempat yang baru itu menghabiskan masafah muqaddarah. Masafah itu artinya adalah jarak tertentu ya. Yang dianggap safar oleh Imam Syafi'i adalah 81 km kurang lebih. Nah, selanjutnya hukum tentang qasar sholat. Ya, apa itu mengqasar sholat? Yaitu sholat yang aslinya 4 rakaat dilaksanakan menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Ya, dan itu syaratnya harus dilaksanakan di safar. Sawa'an fi halil amni awil khaufi. Baik itu dalam keadaan dia bersafar itu dalam keadaan tidak perang gitu ya, atau dalam keadaan aman atau dalam keadaan ketakutan ya, antara dia perang lah ketakutannya itu atau ketakutan lainnya yang mungkin terjadi ya, atau dia dikejar orang kah atau apa gitu. Nah, sekarang hukum sholat qasar. Qasar itu hukumnya boleh ya, bahkan sholat qasar itu lebih baik daripada sholat 4 rakaat, afdol daripada itmam. Itmam itu sempurna 4 rakaat atau sempurna 3 rakaat jika safarnya itu sampai ke 3 marahil ya, sampai ke 3 marhalah. Nah, anak kurang paham ini apa arti marhalah di sini. Ada yang tahu? Hmm? Ada nggak? Salasi marahil di sini. Tanya Ustadz nanti ya. Ustadz apa maksud salasi marahil ini? Ya belum salah sama marahil ini ya. Nah, selanjutnya kalau anak intinya ya dia 81 km gitu ya. Habis itu syarat untuk mengqasar sholat. Yang pertama adalah safarnya itu harus panjang. Ya, arba'u burdin tadi kan. Atau di atas 4 bur. Nah, 4 bur itu kurang lebih tadi 80 km ya. Habis itu safarnya itu harus diketahui mau pergi kemana gitu. Meskipun kita nggak tahu yang terjadi nanti di perjalanan berapa jam gitu ya. Yang penting kita tahu dulu kita mau ke negara A gitu. Nah, yang penting kita tahu dulu ya kita mau ke negara A gitu. Kita ke sebuah daerah A. Habis itu an yakuna ada tuh sholatil maksurah kamilah fis safar. Kalau sholatnya itu sholat qasar ya, maka sholatnya itu eh, apa maksudnya nih akhwat? An yakuna ada ussalah al maksurah, sholat yang dikosarkan ya dilaksanakan sempurna ketika sedang safar gitu ya. Maksudnya dilaksanakannya ketika sedang safar. Di situ an yakuna ba'da mufaraqati suril balad. Ya, jadi qasar itu boleh terjadi kalau dia sudah keluar dari batas pagar sebuah kota atau umronihi itu sama aja ya. Jadi batas kemakmurannya alias dia udah keluar dari zona nyamannya. Kurang seperti itu. Habis itu syarat qasar adalah anian wiya iqamah. Dia harus berniat memang dia memang mau nginap gitu ya. Selama 4 hari paling sedikit ya, tidak termasuk hari dia masuk
ataupun hari dia akan pergi. Karena di hari-hari dia masuk akan pergi kan itu memang udah terhitung safar ya. Nah kalau bisa minimal safarnya itu 4 hari gitu ya. Hmm. Sorry, kalau dia safar itu niatnya itu 4 hari, berarti dia sudah dihitung mukim. Tapi kalau dia safar kurang dari 4 hari, maka itu dianggap safar. Jadi pahami nomor 5? Bisa, Ustaz. Saya, jadi dia boleh mengkosor kalau kurang dari 4 hari. Kalau udah 4 hari ke atas, masih berlaku nggak kosor yang menurut Imam Syafi'i? Hmm? Tidak, Ustaz. Ya, Tidak. berlaku ya, kayak gitu. Jadi dia hari kelima bisa jadi dia harus sholat seperti orang biasa gitu. Saya antuna pulang kampung. Ya antuna boleh safar itu, kosor itu antuna gabungkan sholat gitu ya. Antara maghrib isya, zuhur asar itu maksimal 4 hari. Atau di sini 3 hari ya. Nah, start antuna datang. Misalnya antuna nyampe nya itu hari Jumat jam 1, kayak malam gitu ya. Atau subuhnya deh jam 5 kayak gitu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saat antuna boleh eh puasa itu sampai hari Minggu doang, Minggu subuh ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Antara tadi nyampe nya apa? Rabu gitu ya. Hari Selasa nyampe nya misalnya. Selasa jam berapa? Jam 5 subuh. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtunya itu sampai subuh. Nah, itu yang terakhir antara bisa kosar tuh Maghrib Isya ya, subuhnya udah nggak bisa lagi. Gitu. Habis itu hmm, Anlayan wel ikomah ya, dia tidak berniat untuk ikomah 4 hari. Kalau dia niat ikomah 4 hari dan seterusnya ya, maka dia eh, boleh koser hanya di perjalanan aja ya. Karena dia kalau udah 4 hari ke atas itu tuh seolah-olah dia udah mukim dihitungnya gitu ya. Jadi dia kalau pun mau koser bolehnya ketika dia sedang safar saja. Bisa nomor 6 adalah an yakuna safaru jaizan. Safar yang ini memang safar yang diperbolehkan oleh syariat. Walizalika, oleh karena itu, idza kana safaru jaizan, jika safar itu diperbolehkan oleh syariat, summa fa'ala maksiyah, tapi ternyata naudzubillah di perjalanan dia melakukan maksiat, ya, jazalahu qasar, dia boleh mengqasar. Walakin, ya, jadi yang penting dia safar dulu, habis itu dia qasar gitu kan, tapi ternyata habis itu maksiat, nah itu urusan belakangan. Yang penting startnya dia safar, habis itu dia qasar gitu ya. Walakin tidak ansya'a safaran mubahan, tapi dia jika safar biasa nih, ya. Summa hawalahu ila maksiyah, kemudian dia rubah waktu startnya itu ke maksiat, lam yajuzil qasru. Tidak boleh dia mengqasar illa ba'da taubah, kecuali dia sudah bertaubat, gitu ya. Terus yang 8, antakuna sholat rubaiyah. Sholat yang bisa dikosar tuh hanya sholat yang kita tarokat. Ya, jadi kayak maghrib nggak bisa, subuh nggak bisa gitu. Bisa nomor 7, nomor 8, aniyanu yal qasru indal ihram. Ya, kalau orangnya ihram, ya, maka dia wajib berniat tat. Ya, dia boleh qasar ketika dia ingin ihram. Wa illa, jika dia tidak ingin ihram, wajib alaihi itmam. Dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Kayak gitu. Apa maksudnya di sini ihram? Umroh haji bukan? Iya tidak. Halo, halo. Iya, tanya. Ya, Iya mungkin kan? Nah, soalnya di ya. tilak tuh Soalnya kenapa? di fikih yang fikih am Syafi'i Mm-mm. bilang kalau Mm-mm. apa sih pasal iya enggak dong Abu Hanifah yang bilang di ihram Jadi boleh ketika ihram sholatnya di jamak gitu ya. ya Hmm. Misalnya dia sedang haji atau umroh, itu kan dalam keadaan ihram ya. Boleh dia menjamak sholat sesuka langsung ya. Tapi kalau dia di Makkah atau Madinah gitu kan, intinya dia safar, tapi dia nggak lagi ihram, tidak lagi sedang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, nah itu nanti
dia harus itmam ya. Tuh. Tapi memang bagusnya itmam sempurna terus sih ya supaya antuna ikutan jamaah. Bagusnya itmam terus. Tapi ya boleh sih safar. Boleh qasar kan. Karena antuna kan lagi safar. Tapi bagusnya kalau udah nyampe Makkah Madinah ya rugi aja kalau kita mau qasar gitu kan. Rata-rata orang itmam semuanya. Menyempurnakan 4 harokat. Terus an ya kata dia bimutam mimin. Kalau dia sedang qasar, dia tidak boleh eh, menjadi makmum ya dari seorang yang sholatnya itmam. Yaitu sholatnya 4 rakaat sempurna. Gitu. Kalau qasar dia harus jadinya mau nggak mau sholat sendiri-sendiri. Gitu ya. Kayak sekarang al-jam'u baina salataini. Hukum menjamak antara dua sholat. Tadi kan qasar. Qasar itu artinya sholatnya itu yang 4 rakaat jadi 2 gitu ya. Itu qasar tuh. Tapi waktunya nggak digabung ya. Sekarang jamak. Kalau jamak berarti gimana Akhwat secara waktu? Dua sholat satu waktu. Iya, dua sholat satu waktu. Ya makanya kalau orang tuh biasanya kalau safar jamak qasar ya kan. Jadi dia secara waktu digabung, secara angka dipendekin. Ya, kita lihat di sini jamak dulu. Apa itu jamak? Yaitu tentu ada salatani fi waqtin ihdahum melaksanakan sholat di salah satu dari dua waktu sholat ya. Misalnya menggabungkan antara maghrib dan isya. Sholatnya di maghrib saja atau di isya saja. Atau menggabungkan antara zuhur dan asar. Sholatnya di asar saja atau di zuhur saja. Nah, hukum jamak adalah boleh ya. Illa antan tarkahu afdol ya. Tapi kalau menurut ulama Syafi'i jamak itu lebih baik ditinggalkan. Jadi nggak apa-apa kamu pakai qasar aja. Kalau jamak nggak, kalau bisa nggak usah kayak gitu kan. Jadi pakai keringanan yang qasar saja. Nah, terus sholat yang bisa dijamak ya yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang sebab-sebabnya orang menjamak sholat. Yang pertama bisa jadi karena safar ya. Yajuzu jam'u taqdim wa jam'u ta'khir. Boleh kalau antum tanya. Bagusnya gimana? Dalam keadaan apapun bebas antuna mau di awal atau di akhir. Tapi bagusnya antuna sholat di tempat yang kira-kira nyaman nih buat sholat. Apakah nyamannya start di rumah gitu kan? Atau nyamannya waktu udah nyampe di lokasi. Itu gimana bebas ya. Digabung aja mix jamak takdim atau takhir sama aja. Habis itu kedua sebab orang boleh menjamak adalah kalau hujan ya. Kalau hujan ini jamak takdim saja bolehnya. Jadi misalnya dia akan prediksi hujannya asar, tapi zuhur belum turun. Boleh nggak dia jamak takdim akhwat, jamak takhir akhwat? Nggak boleh salah. Nggak boleh ya. Jadi harus dia pastikan ini ada hujan nih kan dan kayaknya lebat nih bisa kena zuhur saya bahkan asar saya. Nah boleh di jamak takdim ya, jamak takdim gitu di depan. Jadi di zuhur saja atau lihat maghrib sama isya di maghrib saja misalnya ya. Habis itu apa lagi? Oh dalam keadaan marid ya. Jadi kalau ini jamak ya, artinya dikumpulkan sholatnya, bukan dipendekin dulu ya. Gitu. Kalau antun habis itu mau mix jamak qasar itu ini antun nah kembali ke masing-masing, tapi digabungkan juga sebabnya. Misalnya ya, sama-sama safar. Kalau safar berarti boleh dua-duanya kan, jamak boleh, qasar boleh. Gitu. Tapi kalau motor kira-kira perlu nggak jamak akhwat? Kalau motor jamak perlu afwan, perlu nggak qasar kalau motor? Enggak. Nggak perlu kan? Beda jamak aja digabung sholatnya. Ya, sumarat orang yang sakit. Nah, orang sakit beda lagi nih. Dia butuh dua-duanya, butuh jamak dan butuh qasar. Ya enggak? Ya itu tidak. Orang sakit butuh jamak dan butuh qasar. Ya, Ya Iya. kan? Karena kan dia kayak kesusahan ya. Jadi dia boleh menggak jamak waktunya. Logikanya kalau dia jamak boleh, sebenarnya qasar juga boleh sih. Ya kan? Atau kalau dia qasar boleh, jamak boleh kemungkinan. Ya. Nah, boleh dia jamak takdim atau takhir karena dia sakit ya. Terus apa lagi? Safar sekarang.
kita bahas ya. Yang pertama jamak takdim di safar. Wa antu sholat ini gimana caranya sholat ini ya, sholat 2 rakaat ya, yang sholat 4 tadi ya, antu sholat ini fi waqtil ula minhuma. Jadi misalnya kita mau menjamak antara zuhur dan asar. Nah, jamak takdim itu boleh dimatikan dulu mic-nya, Neng. Halo, matikan mic-nya ya, Solihah. Nah, oke. Nah, jamak takdim itu ya sholat 2 rakaat, menggabungkan 2 sholat di waktu yang lebih pertama, lebih ula, ya waktil ula. Ya waktu sholatil ula ya, misalnya antara zuhur sama asar, ya udah kalau mau jamak ya, jamakkan di zuhur ya. Contohnya apa? Syarat syarat jamak takdim apa? Ya, syaratnya adalah sholatnya harus sholat yang urut ya. Bi antu sholat ula sumasaniyah. Sholatkan dulu waktu yang pertama ya. Sholat zuhur dulu antuna, baru nanti sholat untuk sholat asar ya, didahulukan kan. Di situ niatul jamak, harus niat untuk menggabungkan fi ayyi mawdi'in kana minas sholatil ula. Meskipun niat itu baru teringat di bagian pertama gitu, pas sholat pertama, nggak apa-apa ya. Nah, wal afdal an takuna asna'a takbiratul ihram. Lebih baik kalau kita ingin menjamak itu pada takbiratul ihram. Terus mualah baina sholatain. Sholatnya itu langsung dari zuhur langsung ke asar ya. Fa'infa sholat urfan lam yajuzal jamak. Jika ada sebuah urf atau kebiasaan yang memisahkannya, maka tidak boleh jamak. Contohnya dia ketawa atau cerita-cerita dulu, main HP dulu, ya kan? Nah, ketiduran dulu, nah ini nggak boleh. Habis itu apa? Dawamul uzur. Kita pastikan uzurnya itu berlangsung lama. Contohnya safar, ya. Ila tamamil ihram bisaniyah, ya. Contohnya adalah eh, sampai selesainya ihram ketika sholat kedua, gitu. Misalnya antuna kayak antuna ihram, kalau antuna ihram itu kan sholatnya startnya zuhur, kelarnya asar. Ya karena ihram itu atau umrah itu ah, cuma 2 jam, 3 jam maksimal, ya 3 jam maksimal. Tuh, jadi antuna putarin Ka'bah itu paling maksimal 57 menit. 7 kali 7 49 menit ya. Begitu juga dengan Safa Marwah. Antara Safa dan Marwah itu bisa berjalan 7 menit. Ya, kalilah 7. Safa ke Marwah 7, Marwah ke Safa 7 ya kan. 7 kali 7 49. 49 menit atau 49 menit berapa? 100 menit ya kan. Nah, kurang lebih 2 jam. 20 menit lagi perjalanan antuna dari depan Mekah, depan Ka'bah, Afwan, sampai ke antuna lokasi di Safa ya. Yang lebih 2 jam lah sholat itu ya. Habis itu selanjutnya jamak takhir ya, yaitu sholatnya 2 rakaat juga ya. Nah, tapi dia di waktu sholat yang terakhir, misalnya digabungkan zuhur asar ya, sholatin zuhur dan asar ini di waktu asar ya. Nah, syaratnya adalah niat untuk menjamak sebelum keluar waktu sholat yang pertama. Jadi niat jamaknya itu sebelum zuhur ya, sebelum habis waktu zuhur ya, qabla khuruji waktu sholat itu, sebelum selesai waktu zuhur. Tapi kalau udah selesai waktu zuhur, Antuna belum tahu zuhur, terus tiba-tiba pas asar baru Antuna kayak ya udahlah yang asar tadi saya jamak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Antuna Tidak nggak sholat zuhur nih, Antuna lalai 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 lalai, habis itu nyampe lah waktu asar, terus Antuna tiba-tiba bilang, udah deh, yang zuhur tadi saya jamak ke asar ini, boleh nggak akhwat? nggak boleh salah. Ya, ini niat jamak itu memang udah ada di awal ya. Wa ilam yanwi asima. Kalau dia nggak niat dari awal, ya udah dia nggak berdosa ya, gitu. Wa ta'allaqa bi zimmatihi, ya, dengan tugasnya itu ya, qada usholatil ula. Dia harus mengganti sholat yang pertama ya, qada berarti 4 rakaat. Nggak boleh dia jamak sholat yang pertama.
Kalau dia memang melalaikan gitu ya. Dia tunda-tunda, hasil ketunda tiba-tiba udah asar. Nah, terus yang kedua ada dawamul uzar, sama ya. Kalau dia safar, pastikan safarnya itu berlangsung lama. Ila tamami sholat asaniyah. Sampai safarnya itu pastikan dia masih di jam sholat kedua dia masih safar. Inzalal uzar. Ya, tapi misalnya uzurnya udah nggak ada safar lagi. Qabla tamamil ula, tamamiha, ya sebelum dia masuk ke sholat kedua, gitu kan. Fal ula qada'un. Maka sholat yang pertama itu diqadha, ya. Diqadha maksudnya adalah sholat lagi 4 rakaat, ya. Bila ismun, bila ismin, tanpa dosa. Wala karoha dan tidak makruh, ya. Bosan ya disolatkan 4 rakaat seperti biasa. Jadi kalau Antuna nyampe lokasi ternyata nggak nyampe, jika jadi 81 kilogram, gitu kan. Kilometer, sorry. Antuna udah safar nih. Safar, Antuna pikir kayaknya saya kena nih asarnya gitu kan. Ternyata pas safar nggak nyampe 81 kilometer, atau ternyata pas safar udah nyampe duluan di lokasi sebelum 81 kilometer. Ya. Nah, itu kan artinya zalal uzar, hilang safarnya. Masyakwa Antuna hilang kan. Gitu. Qabla tamamiha, kan sebelum dia menyempurnakan 2 sholat ini, maksudnya dia melaksanakan 2 sholat di waktu yang pertama, gitu kan. Kalau dia harus mengqadha lagi sholat yang pertama, lalu dia tetap sholat yang kedua yaitu asar, eh, secara ada artinya dilaksanakan secara sempurna. Paham? يا أستاذة Mm-mm. إذا في جمع تأخير لا يشترط فيه الترتيب Mm-mm. لا يشترط فيه Mm-mm. Yang mana? Pertanyaannya apa? di جمع تأخير ما disyaratkan tertib Ustazah. Jika Hmm, tertib iya, kan jadi boleh asar dulu baru zuhur ya, atau zuhur dulu baru asar. تمام Ustazah. Jazakallah khair. Ada tertib ya. Tertib sama mualah nggak ada ya? Ya nggak sih? Ya kan mualah minus ini fa intol lalu taslu. Kalau mualah itu kayaknya udah pasti ya. Tapi kayaknya tertib nggak diminta deh jamaah akhir. Antuna bisa kalau jamaah akhir nih. Asar dulu atau zuhur dulu Antuna sholatnya? Zuhur dulu kan? Zuhur. Karena kan waktu yang sholat yang pertamanya zuhur gitu ya. Jadi kayaknya diminta juga tertib sama mualah. Tapi karena diulang jadi nggak ditulis. Ya sekarang sebab yang kedua, orang mau sholatnya di jamak, ya kan? Nggak di koser ya, di jamak. Syaratnya adalah jamak takdim. Ya, jamak. Kalau memang jamak dari pertama. Gitu. Di situ pastikan wujudul matar fi salah satu mawadi. Ya, salah satu marohil maksudnya. Salah satu mawadi ini kayaknya salah satu marohil yang tadi. Ya, hujannya itu terada di 3 posisi. Yang pertama di sholat yang pertama, yang kedua ketika salam dari sholat yang pertama. Di situ ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua. Ya, itu antuna boleh jamak takdim. Berarti anda tanya, jamak takdim itu di awal salat zuhur atau di tengah-tengah zuhur dan asar? Kapan biasanya antuna jamak takdim? Hmm? Awal sholat zuhur Ustazah. Awal Hmm, sholat zuhur. awal zuhur ya. Boleh. Terus antuna tahunya dia akan ada di asar gimana? Karena hujannya lama gitu mungkin. Iya enggak? Gimana caranya tahu kita kalau dia tuh hujan ini masih ada di takbiratul ihram sholat kedua? Prediksi berarti kan? Prediksi bukan? Iya. Iya Iya, kan? Ustaz. Prediksi kan? Nah, ya udah deh. Terus sholatnya itu berjamaah syaratnya kalau Imam Syafi'i. Ya, itu takuna sholat itu jamaah. Ya, jadi kalau orang nggak biasa sholat jamaah, terus nggak biasa sholat di masjid, boleh nggak dia menjamaah saya? Hah?
Enggak. Nggak boleh ya. Ngapain dia jamak? Dia aja biasanya sendiri sholatnya kan, atau di rumah atau di masjid gitu kan. Jadi intinya hujan nggak ngaruh dianya. Nah, kalau dia nggak terbiasa sholat jamaah berarti nggak usah jamak ya. Kalau dia nggak ke masjid ngapain dia jamak gitu. Terus aniyata ada minal mator. Nah, tadi dia boleh menjamak kalau dia hujan itu dan dia terganggu dengan hujan. Kalau dia nggak terganggu dengan hujan, which is dia hari-hari sholat di rumah, boleh nggak dijamak akhwat? Nggak boleh saya. Enggak. Boleh ya. Nah, jadi harus dia tuh merasa, aduh susah nih kalau pulang pergi ke masjid gitu kan. Nah, iya ada bilang kemarin, ada mi wujudi ma yahmihi. Tidak ada sesuatu yang bisa melindunginya. Boleh jamak kami zolah. Tapi orang Indonesia punya payung nggak rata-rata di rumahnya? Akhwat. Punya saya. Punya. Kan? Nah, jadi kalau ada yang mau jamak, aduh ya boleh lah kalau mau jamak juga tapi agak males ini. Ya jangan terlalu pemalas lah, kesian. Ya kan? Wa in wujida ma yahmihi minhu lam yajuzal jamak. Kalau ada yang melindungi boleh jamak. Ini sabab kedua motor. Sebab ketiga marot. Apalagi selain tiga ini, kenapa orang jamak sholatnya? Jadi nggak sholat jamaah ke masjid. Apalagi kira-kira akhwat lah selain tiga ini. Lawannya motor, aha, anar, al-harar, santi. Kalau dia tuh syiatus syams, ya cahaya matahari atau al-harar, ya panasnya panas banget. Itu juga kayak sakit kepala sampai orang tuh, wah parah banget lah kalau panasnya gitu kan, nggak sanggup gitu. Kalau kita di Arab, kalau Indonesia masih lah. Indonesia ini kan musimnya cuma dua, kayak musim apa di Indonesia? Kemarau, Hujan hujan. kemarau. Nah, itu udah kurang lucu. Makanya sering pindes dong biar lucu. Musim apa di Indonesia? Ini jokes anak Litya Jakarta. Musim di Indonesia. Cuma dua, apa? Kemarau sama hujan. Suka. Kurang Hujan yang lucu. panas. Lucu, yang lucu jawabannya. Musim di Indonesia. Panas sama Anjing. Panas banget. panas banget. Santi. Di Indonesia itu cuma dua musimnya panas sama. Jadi nggak tahu mana yang musim panas di Indonesia ini. Bisa nggak hari ini panas besok di Indonesia? Bisa saya. Bisa. Bisa kan? Kalau dibilang musim hujan ya enggak. Karena nggak hujan-hujan juga Indonesia kan. Jakarta kota banjir. Apakah Jakarta dingin? Tidak kan? Ah, Bogor kota hujan. Apakah Bogor dingin? Dingin nggak Bogor? Enggak guys. Panas banget. Mungkin lebih panas dari Indonesia. Karena ke Bandung lah sama aja. Kecuali yang ke puncak. Yang kan Sukabumi. Sisanya mah panas ya. Jadi Indonesia ini dua. Musim panas atau panas banget. Jadi nggak ada musim di Indonesia. Kan kalau 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 di Arab nah itu memang terasa tuh soal panas kan panas banget. Jadi kalau kalau dingin dingin terasa juga. Kalau di Indonesia kan kita gini-gini aja perasaan. Nggak ada cuacanya gitu-gitu aja ya. Jadi kalau panas juga sama. Kalau orang panas banget ya di luar negeri, nah, sampai dia nggak ada kacamata, nggak ada apa namanya payung gitu kan. Kalau dipakai kacamata payung pun nggak bisa. Apa di Afrika gitu, nah, itu boleh. Jangan. Mana tadi? Halaman terakhir ya. Bab sujud sahwi. Ta'rifuhu, apa itu sujud sahwi? Ma yakunu fi akhir sholat. Sujud yang terjadi di akhir sholat. Atau kalau nggak sebelum sholat, sebelum salam. Kalau nggak setelah salam, baru orang ingetin, kamu lupa. Baru dah sujud sahwi gitu kan. Kenapa? Dijari khilalin. Dijabri khilalin atau apa. Intinya karena ada yang bolong. Ya, karena dia ada yang bolong.
untuk jabri khilalnya artinya apa? Untuk membalut yang bolong, kholal. Ya, kan ada yang bolong tuh, misalnya entah lupa apanya, gerak apanya gitu kan. Dia menutup yang bolong-bolong gitu, ya, dengan cara meninggalkan beberapa yang diperintahkan. Ya, jadi yang bolong itu yaitu karena kita lupa sesuatu yang diperintahkan Allah atau kelebihan atau kita mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Contohnya apa sesuatu yang dilarang Allah? Kita sujudnya 3 kali berturut-turut. Dilarang atau diperintahkan tuh kalau 3 kali berturut-turut? Dilarang. Dilarang kan kalau sedang sholat. Atau antuna sujud aturannya 2 kali, cuma sekali. Itu dilarang atau diperintahkan? Dilarang, ya kan? Jadi dia ngerjain yang dilarang, yang diperintahkan, gitu ya. Jadi kayak yang aturannya 2 dikerjain 1 itu artinya meninggalkan yang diperintahkan. Kalau aturan ngerjain 3, aslinya 2 adalah melakukan yang dilakukan. Jadi sujud sahwi itu dia sujud kalau lupa lah, ada yang kelebihan atau kekurangan. Lanjut, yang kelebihan atau kekurangan itu bisa sebelum kita salam atau setelah salam, ya. Itu hukumnya sunnah. Wala yakun wajib, ya, tidak wajib kecuali jika kita mutaba'atil makmum al imam, jika kita seorang makmum dan ada imam, ya, untuk sujud gitu. Wa illam yasjud, kalau kita nggak sujud bersama sujudnya imam, batulat sholatuhu, sholatnya akan batal. Kita sendiri, kenapa kita mungkin nggak sujud sahwi? Bisa jadi kita nggak sadar kan, nggak tahu kita, nggak ada yang ingetin juga bahwasanya sujud kita nih atau tidak gitu kan, rukunnya ada ketinggalan atau enggak kita nggak tahu. Jadi sini soal sujud sahwi kalaupun kita ragu hukumnya sunnah, ya. Kalau imam sujud sahwi maka hukum sujud sahwi kita apa, akhwat? wajib. Ya, jadi wajib, ya. Mahalluhu. Nah, kalau Imam Syafi'i sujud sahwinya itu adalah setelah tasyahud akhir, ya, kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, sifat tuh caranya gimana? Ya, sudah sajadata ini, ya, sebelum salam, dia udah tahiyat nih. Terus sebelum salam, Waalaikumsalam gitu kan, dia sujud 2 kali, ya. Sujud sahwi yakunu ba'da tasyahudil akhir wa salam. Ya, sujud sajadata ini kah sujud di sholat. Seperti sujud apa 2 rakaat tuh? Seperti dia sholat aja, ya, gitu. Berarti kan dia udah sana badalah sholat. Shalala oh sama matawat wa sallallahu ya alamin innaka hamidum majid, gitu kan. Ya alamina innaka hamidum majid. Habis itu antuna sujud subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Habis itu di antara dua sujud Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani wajiburni misalnya. Habis itu baru subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, baru duduk lagi, ya. Allahu akbar. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak sujud biasa aja 2 rakaat. Itu nak akhwat sujud sahwi. Fahimna sudah. Jadi kalau imamnya ingat kapan sujud sahwinya? Belum? Belum salam. Kalau dia lupa, kalau dia nggak ingat, orang ingetinnya setelah salam. Berarti dia sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Setelah salam, kan mau nggak mau, ya. Kalau anda nggak ingat ya salam lah otomatis. Jadi kalau ditanya khususnya kapan sujud sahwi, ya nggak ada, tergantung. Kalau ingat biasanya kan dia langsung sujud sahwi. Tapi kalau nggak ingat, perlu diingatin dulu. Ya mau nggak bisa sebelum salam kan, harus setelah salam, ya. Nah, sebab orang yang pertama tarkuba min abadi sholat, meninggalkan apa bagian dari dia lupa nih, ya kan. Nah, besok asyakku fi adadi ma'ata bihim, dia rasa sholatnya sempurna nih, cuma dia ragu gitu ya, apakah berlebih 1 rakaat atau kurang 1 rakaat gitu. Kalau kurang diapain akhwat? Kalau kurang 1 rakaat, hmm? Kalau kurang 1 rakaat dia ngapain? Hah, ngapain? Tawi sudah.
Nambah. nambah dong. Kalau kelebihan baru sujud Sahwi. Sahwi. kan kurang, namanya juga kurang ya kan. Apalagi rakaat yang kurang itu nggak bisa kayak sujud sahwi aja. Ya kan harus sepengetahuan saya ya harus tambah rakaat. Itu ya kan atau etika melaksanakan sesuatu yang dilarang ya dengan sengaja misalnya sujud tapi kelebihan ada sujud sahwi. Itu naqlu syai'in min af'alis shalah ghairu mahalliha, memindahkan sesuatu selain perkara sholat di luar, contohnya apa? Al-Fatihah ya, ke tempat selain Al-Fatihah. Contohnya qiraatul Fatihah tapi ketika julus ya di antara dua sujud. Nah, pokoknya bacaannya kemana gitu, mana-mana bacaan sholatnya meskipun di bagian sholat juga, maka itu harus sujud sahwi. Dan tenang ya, alhamdulillah. Dan ditanyakan, Saya oh, sujud sahwi itu boleh baca istighfar nggak saya? Karena selama ini anak tanya baca jadi baca istighfar. nggak perlu sujud sahwi akhwat doa selain subhana rabbil a'la. Nggak istighfar sayang bacaannya. Ayo, apa akhwat? Bacaan sujud Doa sahwi selain, sujud. aha, apa doanya? Doa sujud-sujud yang doa-doa sujud yang lain. Apa contohnya? Apa doa kita salah Ya, sahwi? Namanya juga sahwi, lupa. Doanya apa? Hah? Ketika sujud doanya apa? Subhanalladzi la yanamu, hmm? wala yas Wala yansa. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kenapa baca itu? Karena kita lupa, ya kan? Nggak tahu itu di mana itu dibaca. Doa sujud sahwi kita lupa. Itu sahih nggak tuh? Ya kan? Subhana man la yanamu wa la yashu. Kita subhanalladzi la yanamu wa la yansa. Boleh baca itu saya. Apa sujud sahwi? Bishrah li. Boleh baca itu pas sujud sahwi. Oh iya, Ah, terus ada yang kalau pas jamak safar, misalnya kita safar perjalanan pulang, Ah, itu safar jauh. misalnya safar perjalanan pulang. Ya, terus di jalan tuh udah zuhur dan kita tuh ngira pasti habis ini macet karena misalnya jalan itu biasa macet gitu. Jadi kita Heeh. jamak zuhur sama asar jamak takdim, tapi ternyata sampai rumah belum asar saja. Terus Nah, baca itu tadi. asarnya di stop atau kayak mana? Iya, asarnya sholat 4 rakaat ya biasa. Zuhurnya tadi jamak ya kasusnya ya. Iya, Ya udah karena asar lagi seperti biasa, zuhurnya kodo ulang lagi. Ya. Heeh. zuhurnya dikodok lagi. Iya, heeh. Kayak gitu tadi kalau di atas kan. Ya nggak? Yang lain mana nih? iya Ustaz tadi. Iya. Iya di sini nih ya. Bacaan doa sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baca hmm, membaca subhanal subhana man la yanamu wa la yashu. Anak kalau dua riwayat gini anak yakin ada yang dhaif. Antum pernah mendengar bahwa ini dhaif nggak hadisnya? Enggak, Ustaz. Enggak kan? Anak juga nggak pernah dengar. Lalu bacaan subhana man la yanamu wa la yashu ini kapan? Setelah subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la nggak dibaca lagi? Gimana? Hmm? Kapan kita baca
Man la yanamu wa la yashu. Sudah kena ragu, baca saja biasa ya. Ada lagi? Kan? Bagaimana jika kita tidak melakukan sujud sahwi? Jadi misalnya antum ingat, tapi yang perempuan nih jemaah kan, yang laki-laki nggak ada ingat satupun. Kalau ibadahnya itu kurang, maka berdosa atau tidak? Sah nggak sholatnya? Hmm? Sah atau tidak sholat? Sah, sah. Sah, absentil. Kenapa sah? Sujud sahwi adalah apa tadi? Sunnah. Iya, sunnah wajib. Ya, nah, dia sunnah. Jadi dia Ustazah, tapi kalau misalkan in case-nya dia kurang sujud, kayak cuman sujud, harusnya 2, tapi sah, nggak sujud syahwat, terus dia nggak nambah rokaat karena kurang gitu. Berarti nggak sah. sah-sah aja. Kalau dia selama dia nggak ingat. Kalau dia nggak ingat, kalau dia nggak ingat. Kalau dia ingat, terus dia udah umum bilang ke imam gitu kan, pasti imam ganti. Ya, ini Kalau memang sholat, harus ada kesadaran. Gimana? kalau sholat sendiri, Nah, kan saya sendiri kan makanya Anda bilang tadi kan, kita nggak tahu bahkan. Ya nggak apa-apa, udah. Mau gimana? Ya, kalau kita sudah. tahu ya kita pasti kita ganti kan. Makanya kita tuh sama Allah, kita tuh minta ampun untuk dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari ya kan. Tuh. Kayak gitu kan kita nggak sadari kan, kalau kita meninggalkan Allah. Jadi kita minta ampun juga ke Allah. Ya. Makanya bisa, dan pernah diceritain kan, habis sholat kita baca apa zikir? Atau zikir kita pertama. Astagfirullah. Kenapa kita beristighfar habis sholat? Kita habis sholat loh, ngerjain yang bagus-bagus kok istighfar. Kenapa? Untuk istighfar yang kurang-kurang sudah. Santi, kita mohon maaf ya Allah. Sholat itu nggak sempurna gitu kan. Kita maaf, maaf. Coba bayangin. Syariat tuh bagus banget. Gitu. Ya, kita sholat nih, sholat itu kan bagus. Perkara yang baik, itu aja kita minta maaf gitu. Ya, kita minta maaf sama Allah. Apalagi kalau kita ngelakuin dosa. Ya, nah, itu Masya Allah syariat Islam itu. Nah, ngelakuin yang baik aja, kan kita harus, seorang hamba tuh harus merasa kayaknya nggak sempurna nih yang saya lakukan gitu kan. Kita minta maaf sama Allah. Gitu. Nah, balik lagi tadi ke aturan. Gimana kalau dia nggak ingat, dia nggak sadar, dia nggak tahu kan? Nah, kita nggak tahu sholat kita 4 rakaat atau enggak, kayak gitu kan? Atau ada yang kurang atau enggak? Harus istighfar dalam keadaan sholat, ibadah kita harus istighfar, apalagi selain ibadah gitu ya. Harus baik-baik zikir, istighfar terus gak sadar kita yang lain ya kan? Atau kita itu tadi kan ibadah sama kan, benar keluar kamar mandi juga istighfar gitu ya. Jadi harus memang sering-sering. Ya, untungnya Allah bikinnya sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ada lagi? Hmm? Mana? Ya, Ya, jadi tadi kalau baca doa sujud sahwi itu bacanya subhanalladzi la Nah, yanamu subhanalladzi la yanamu wa la yansa. Terus iya ulang. juga. Ada juga dalil lainnya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Hmm,
Tapi kalau Ana Itu selama ini, Ana diajarinnya, nggak tahu ya Ana diajarin dari siapa lupa Ana. Apa udah kuliah, apa waktu SMP, masih ke pesantren ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yansa. Oh, oh, iya. kalau doa sujud tilawah enggak ya beda ya sama sujud tilawah. Iya beda. Antuna bacanya apa? Kalau sujud sahwi, diajarin nggak selain doa sujud? Ada nggak yang diajarin doa lain? Biasa aja gitu loh, sudah kayak subhana rabbiyal a'la gitu aja. Oh iya, bagus sih. Ini itu dalil paling kuat ya. Hmm. Dalil kuat. Yang lain anak nggak berani mengajarkannya. Maksudnya anak takutnya nggak tahu anak sahih nggak hadisnya. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini aja, baca aja seperti sujud doa sujud biasa, ya. Anak nggak tahu hadis yang lain itu sahih atau tidak. Anak-anak nggak ingat persis juga yang mengajarkan siapa, ya. Kan anaknya juga tadi nanya sudah sama temen anak yang belajar Hmm. di kelas sebelah. Atau Hmm. juga diajarin sama Ustadz Rizal juga pakai itu. Doa subhanalladzi la yanamu wa la yansa. Nah, iya berarti sama dari kampus berarti. Ya, subhanallah di lain lain kayaknya waktu itu ada praktek deh, praktek sholat kayaknya deh diajarinnya. Nah, ya alhamdulillah. Ada lagi? Enggak, masih banyak sedikit. Sekitar Berapa halaman lagi? 3 Tiga, terus ada. sih. 3 halaman sedikit lagi ya. Kalau tauhid berapa halaman lagi? 3 juga selesai. Udah selesai. Ya, berarti saya utangnya apa? Mustalah hadis atau apa? Nggak ada lagi. Udah gitu doang ternyata. Tiga dong ya. Kayaknya. Oh ya udah. Nanti kalau bilang mau Ustaz ini ya, Ustaz apa namanya? Ustaz Syahrul, kalau kalau ada turun kereta Pasar Senen, apa? dia sholat Pas turun pas turun kereta? pas turun dari kereta di Pasar Senen tuh dia sholat di sana kan Ustazah, tapi sholat isyanya tuh jadi kok gitu loh Ustazah. Alasannya? Nggak tahu dia Ustazah. Karena masyakoh gitu. Karena berat. Karena safar. Maksudnya dia masih safar gitu loh Ustazah. Kalau safarnya 81 ya boleh lah. Hmm. 81 nggak? Masuk ke 81. Iya Ustazah, soalnya dia Oh, nggak maksudnya tuh apa-apa. kayak habis naik kapal terus lanjut naik kereta Oh, gitu iya, Ustazah. masih safar itu. Sampai dia berada di tempat amannya, itu masih safar. Hmm. Boleh, boleh. Ya udah, Masya Terus Allah itu. Terus, pertanyaan anak sendiri Ustazah. gimana Neng? Kemarin anak itu kan safar Ustazah, jadi naik naik pesawat kan dari daerah mana. Itu naik Ah, pesawat sampai di bandara, singgah dulu di tempat A. Sementara tujuan safar anak itu di tempat B. Nah, di tempat A ini anak tuh sholat jamak, itu jamak kosor juga. ah, ah. Dan Terus, langsung ngambil di waktu gitu loh, di waktu asar karena takutnya nggak sampai di di waktu waktu asar, di di waktu waktu zuhur. di waktu ya di waktu zuhur, di waktu zuhur karena takutnya itu juga sudah kayak chat. Tapi Ana bukan jamak 44 gitu, sudah Ana kosor 22 gitu gara-gara Mm-mm, demo katanya. Terus mm-mm, ternyata pas sampai di tujuan Ana yang tujuan B ini yang tadinya tujuan awal, mm-mm, ternyata jam sampainya itu lebih cepat gitu loh sudah. mm. Ya itu tadi kan kejadiannya. Kejadiannya kalau kayak gitu menurut Imam Syafi'i harus dikodo kan. Dikodo lalu asar ulang lagi. Itu kan Imam Terus Syafi'i. sudah. Ya. Ah, itu Imam Syafi'i ya, Bot. Hmm. Nah, Terus gitu. ketika kalau misalnya kita safar itu kita sholat jamak itu sudah boleh boleh 4, boleh juga jamak kosor yang 22. Iya. Mm-mm. Nah, tapi kalau bisa yang koser ini ilahnya harus dapat koser.
Mana qasar? Bentar. Qasar. Halaman berapa tadi qasar? Jama. Nah, qasar tuh ilahnya harus mana ya? Nah, ya kan? Safar. Ya bisa. Safar panjang. Bisa. Heeh. Oh, iya sudah. Ya, dia kalau boleh qasar tuh logikanya boleh jama sih, karena qasar tuh kan lebih banyak ininya ya. eh Apa? Lebih banyak syurutnya kan? Lebih banyak keadaan-keadaannya yang membuat dia nggak bisa sholat jamaah. Iya sudah. Ya, ada lagi? Enggak. Yang lain gimana? Masih bersemangat menyambut liburan yang sudah hampir selesai? Insya Allah ya. Padahal enak kalau nggak ada nahu. Kenapa sih Antuna nggak ada nahu? Kayak nggak ada nyawanya gitu ya. Kalau nggak ada nahu tuh. Padahal penting banget ada nahu di tempat ini ya. Tapi karena di balik kita tidak sesuai poinnya. Oke, seru nggak Ustadz ngajar ininya? Faraid. Baru ta'rif, Ustazah, belum Oh, ngitung. baru tadi belum ngitung. Mau ngitung Anda jadi pengen nih jadi murid Ustadz. Tapi yang udah sore ya. Soalnya Anda juga itulah butuh apa namanya? Gitu. Ya, butuh sekali. Kalau kita belum pernah belajar